Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merinson Donento Gultom. Saya mahasiswa perawat dari Poltekkes Kemenkes Kaltim semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kejang Demam di Rumah Sakit Umum Aji Muhammad Parikesit dan Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Kita langsung masuk saja di hasil studi kasus dan pembahasan. Untuk gambaran lokasi penelitian, studi kasus ini menggunakan metode case review dengan menggunakan laporan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh Elita Aldaria pada tanggal 2 sampai 4 Maret tahun 2020 pada pasien pertama di ruang keperawatan anak Rumah Sakit Umum Aji Muhammad Parikesit yang terletak di Jalan Ratu Agung nomor 1 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada pasien 2 dilakukan pengambilan data dengan menggunakan laporan asuhan keperawatan terdahulu yang dilakukan oleh Mita Dwi Puspitasari pada saat praktik klinik semester 4 pada tanggal 1 sampai 3 Mei tahun 2019 di ruang melati Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, Samarinda yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia nomor 1 Sidodadi Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk pengkajian keperawatan, identitas anak pertama yaitu nama pasien Ananda A, tanggal lahir 6 Agustus 2016, jenis kelamin perempuan, tanggal masuk rumah sakit 9 April tahun 2020, tanggal pengajian 12 April tahun 2020, nomor register 0808XX dengan diagnosa medis kejang demam plus febris. Untuk identitas anak kedua yaitu nama pasien Ananda H, tanggal lahir 7 Desember tahun 2014, jenis kelamin perempuan, tanggal masuk rumah sakit 28 April tahun 2019, tanggal pengajian 1 Mei tahun 2019, nomor register 0300XX, diagnosa medis kejang demam kompleks. Untuk diagnosa keperawatan pada anak pertama yaitu ada hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, yang kedua ada resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, yang ketiga resiko gangguan perkembangan berhubungan dengan kejang berulang, yang keempat ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, yang kelima ada resiko jatuh berhubungan dengan lingkungan yang tidak terorganisir. Untuk diagnosa anak yang kedua, di situ ada yang pertama hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, yang kedua resiko gangguan perkembangan berhubungan dengan kejang berulang, yang ketiga resiko jatuh berhubungan dengan aktivitas kejang, yang keempat defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan pertama yaitu ada hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Hasil pengkajian yang didapatkan pada kedua pasien menunjukkan demam tinggi yang terus meningkat dan tidak kunjung turun lalu menyebabkan kejang. Dari keluhan yang muncul didapatkan bahwa tiap anak memiliki ambang batas kejang yang berbeda dan akan menderita kejang pada kenaikan suhu tubuh tertentu. Dari evaluasi menunjukkan bahwa suhu tubuh pada anak 1 dan anak 2 mengalami penurunan dan orang tua dapat melakukan apa yang telah dijelaskan oleh perawat apabila suhu tubuh anak meningkat. Pembahasan yang kedua, ada resiko jatuh berhubungan dengan lingkungan yang tidak terorganisir dan aktivitas kejang. Berdasarkan hasil pengkajian yang didapatkan dari penilaian Humpty Dumpty tentang resiko jatuh pada anak 1 dan anak 2, dapat disimpulkan bahwa anak 1 dan anak 2 masuk dalam kategori risiko tinggi jatuh. Berdasarkan penilaian resiko Humpty Dumpty menunjukkan anak 1 mempunyai skor resiko jatuh 12, sedangkan anak 2 memiliki skor resiko jatuh 14. Kita masuk pembahasan yang ketiga, ada resiko gangguan perkembangan berhubungan dengan kejang berulang. Adanya riwayat kejang berulang yang dialami anak 1 dan anak 2 mempengaruhi perkembangan anak sesuai usianya. Terkait dengan teori dan hasil penelitian tersebut, penulis berasumsi setelah dilakukan tindakan keperawatan berupa pendidikan kesehatan mengenai perilaku yang sesuai dengan usia anak, terdapat adanya peningkatan pengetahuan mengenai perilaku yang sesuai dengan anak. Pembahasan yang keempat, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Berdasarkan dari pengkajian yang telah dilakukan kepada kedua orang tua bahwa kedua orang tua sama-sama tidak mengetahui penyebab anak mengalami kejang, serta juga kedua orang tua belum mengetahui cara penanganan yang tepat pada anak apabila anak mengalami kejang. Hal ini dibuktikan pada saat ditanya mengenai penyakit anaknya, kedua orang tua tidak tahu penyebab dari penyakit yang anaknya derita. Kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu ada risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Berdasarkan hasil penelitian dan teori, penulis menyimpulkan faktor terjadinya resiko defisit nutrisi yang diderita anak 1 yaitu susah menelan yang disebabkan karena adanya pembesaran pada tonsil dan menyebabkan terjadinya anak susah untuk menelan. Kita masuk di kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada anak 1 dan anak 2 dengan penyakit kejang demam di ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Aji Muhammad Parikesit dan Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pengkajian yang didapatkan
pada kedua anak berupa kedua anak mengalami demam tinggi yang kemudian disusul dengan kejang. Serta terdapat penyakit penyerta anak pertama yang menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Pada anak pertama ditemukan anak mengalami kejang demam sederhana disertai dengan tonsilitis faringitis. Sedangkan pada anak kedua mengalami kejang demam kompleks. Untuk diagnosa keperawatan yang sama-sama muncul pada kedua anak diantaranya hipertermi, resiko jatuh, resiko keterlambatan perkembangan, dan defisit pengetahuan, serta terdapat juga diagnosa yang berbeda yang muncul pada anak pertama dan anak kedua diantaranya resiko defisit nutrisi. Yaitu untuk perencanaan yang digunakan pada kedua anak disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan kriteria, tanda dan gejala mayor, minor, dan kondisi klien saat ini. Untuk pelaksanaan tindakan pada kasus ini dilaksanakan sesuai dengan intervensi yang telah dibuat dan berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan anak dengan kejang demam. Penulis tidak menemukan perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan. Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Pada evaluasi, peneliti melakukan selama 3 hari pada anak pertama diagnosa keperawatan hipertermi, resiko jatuh, resiko keterlambatan perkembangan, resiko defisit nutrisi, dan defisit pengetahuan telah teratasi sesuai dengan kriteria hasil. Pada evaluasi yang peneliti lakukan selama 3 hari pada anak kedua, diagnosa keperawatan hipertermi, defisit pengetahuan, resiko gangguan perkembangan teratasi dengan sesuai dengan kriteria hasil, dan resiko jatuh teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.